Hai Sobat Podcast, selamat datang kembali di cerita kita. Dari tempat dimana cerita-cerita sederhana punya makna yang luar biasa. Di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang pengalaman Yang mungkin dialami sebagian dari kalian, tapi belum tentu pernah diceritakan, yaitu pengalaman menjaga kantin sekolah. Nah, tanpa berlama-lama, kita udah kedatangan tamu yang keren nih, yang bakal cerita dan pelajaran hidup mereka ke kantin. Langsung aja kita sampai nih, teman kita Cerisa. Halo semuanya, makasih nih udah undang aku ke sini. Lumayan deg-degan sih, cuma seneng juga bisa cerita. Oke, Cahaya, kita langsung mulai ya. Oke. Gimana sih awalnya kamu bisa terlibat dalam menjaga kantin? Jadi kalau di sekolah SMK 25 ini kan emang kita diajarin dan dilatih untuk berwirausaha, ya kan. Jadi emang kita nih ada dibagi-bagi gitu untuk tugasnya. Nah, aku kebetulan minggu ini lagi bertugas buat jaga kantin. Waduh, gak bisa nolak dong. Gimana kamu? Yang nggak bisa nolak karena ini tuh sesuai dengan nomor absen. Semua kelas dan semua jurusan pasti ngerasain. Terus apa yang pertama kamu pikirin waktu tahu bakal jaga kantin? Pastinya pertama-tama aku deg-degan sih karena kayak gak punya pengalaman dari awal buat dagang gitu, pasti deg-degan banget, panik, takut salah kerjanya gitu aja. Nah, kamu kan jaga kantin kan dari pagi sampai pulang sekolah tuh. Jadi kira-kira ada berapa jam sih kamu di kantin? Kalau untuk jaga kantin itu aku dari pagi banget, bener-bener dari pagi banget, dari kayak awal aku datang langsung masuk ke kantin, bukan ke kelas kayak biasanya. Terus ya aku langsung beres-beresin, masukin semua makanannya ke etalase, terus juga ngepel, nyapu kantin, sampai pulang juga ngepel, nyapu. Terus kamu jaga kantin setiap hari? Aku sendiri kebetulan lagi dapat 8 hari. Gak setiap iya sih setiap hari. Dan itu tuh biasanya satu orang seminggu doang. Cuma karena minggu depannya itu ada tanggal merah, jadi dilanjutin. Wah, keren banget. Udah kayak manajer operasional aja tuh. Terus selama seminggu jagain kantin pasti ada kejadian seru dong. Ceritain dong yang paling lucu atau yang paling bikin kamu panik gitu. Banyak sih kejadian-kejadian yang lucu, kejadian-kejadian yang bikin panik. Kayak misalnya kalau lucunya tuh kan kita tuh kayak bareng-bareng ya setiap jurusan dan setiap kelas. Jadi kita ngumpul cerita-cerita. Terus juga ada salah satu teman jaga kantin dari kelas BD namanya Adelia. Itu tuh dia lucu banget, kayak sering banget ngelawak. Jadi bikin suasananya tuh gak jadi panik gitu loh. Terus kalau kejadian panik pasti banyak banget, kayak misal es batu habis tiba-tiba atau misal masako habis, itu kita susah banget nyarinya dan kayak padahal orang mau beli tapi gak ada gitu sih. Nah, kalau kejadian panik kayak gitu, kamu solusinya apa buat mereka biar nggak marah-marah itu? Ada nggak solusinya? Untuk kayak gitu kita nanya lagi sih, kayak mau nunggu atau mau ganti beli yang lain gitu, beli menu yang lain, atau mau pindah jajanan ke stand lain gitu. Terus ada juga nggak sih pelanggan yang unik gitu? Ada waktu itu tuh jadi jajanannya tuh ada yang beli pisang coklat, terus dia udah bayar, tapi giliran kita kayak mau ngasih pisangnya itu orangnya nggak ada. Dia bilang kayak nanti diambil setelah sholat zuhur. Terus itu kita tungguin, ternyata dia nggak ada juga. Terus pas kita tanya temennya yang sekelas, katanya dia pulang nggak masuk. Terus kayak kamu salah orang atau ternyata kita setan gitu kan. Jadi dari itu dikasih semua tampok. Nah, dari semua pengalaman yang udah kamu ceritain, kamu ada pelajaran nggak yang bisa kamu udah jaga kantin
pelajaran yang bisa aku ambil selama seminggu jaga kantin. Kayak misalnya aku jadi tahu arti penting kerjasama, terus juga kayak aku jadi belajar ngatur keuangan, bikin laporan harian, dan belajar sopan santun ngomong ke pelanggan. Wah, jadi itu ilmu yang nggak bisa kita dapetin di kelas ya. Iya, betul banget. Nah, jadi kita tahu pentingnya kerjasama. Jadi kita nggak harus sendirian aja, kita bisa bersama dengan yang lain. Kalau boleh kasih pesan buat teman-teman yang nanti mau jaga kantin, kamu mau kasih pesan apa? Pesannya jangan takut untuk mencoba. Mungkin emang kelihatannya capek banget. Cuma kita jadi banyak mendapatkan pelajaran baru dari kita mencoba menjaga kantin gitu. Kayak kita bisa mengatur waktu, mengelola keuangan, dan masih banyak lagi. Nah, dari situ kita berarti harus menikmati prosesnya, karena dari proses itu pasti ada hasil yang bisa kita dapat. Betul banget, dari proses ini juga kita bukan cuma belajar caranya jualan, tapi kita juga belajar buat jadi seseorang yang lebih tangguh. Wah, keren banget, Cek. Makasih ya udah berbagi pengalaman yang penuh warna buat kita semua yang mungkin nanti teman-teman yang bakal jaga kantin juga. Sama-sama, aku juga seneng banget bisa sharing-sharing ke kalian. Nah, buat sobat podcast yang udah dengerin cerita inspirasi kecil ini, semoga bisa menginspirasi kalian semua ya. Oh iya, sobat podcast jangan lupa untuk subscribe dan nantikan episode-episode seru kita berikutnya. Sampai jumpa dan tetap semangat menjalani harimu.